الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل العيد من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, segenap sahabatnya, dan insya Allah salawat dan salam itu pun Allah curahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelaksanaan salat Idul Adha pada tahun ini kita tidak melaksanakannya di masjid atau di lapang ikut dengan orang-orang, tetapi kita melaksanakannya di rumah karena kondisi dan situasi kesehatan kita, karena kita dalam suasana isoman di rumah untuk menjalani pemulihan dari penyakit virus COVID-19. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Betul, memang pada akhir-akhir ini begitu banyak orang-orang merasa cemas dengan situasi yang terjadi di negara kita atau di belahan bumi lainnya. Sudah hampir 2,5 juta orang atau 2,4 juta lebih penduduk Indonesia yang terpapar dari COVID-19, dan dari 2,4 juta lebih itu 63.000 itu sudah meninggal dunia, dan di antara dari 63.000 itu 400 sekian adalah tenaga medis yang begitu berjibaku membantu orang-orang yang terkena atau terpapar COVID-19. Nah, jamaah rahimakumullah, setiap hari mungkin kita atau mungkin teman dan saudara-saudara kita begitu banyak orang yang cemas kehilangan saudara, cemas kehilangan keluarga, cemas kehilangan tetangga, teman dan lain sebagainya. Tapi kecemasan itu haruslah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada satu dialog antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ditanya oleh salah seorang pada saat itu. Sayyidina Ali ditanya oleh orang itu, "Ya Ali, apakah engkau takut dengan menghadapi kematian? Apa engkau takut dengan menghadapi kematian?" Tidak jeda, tidak diberikan waktu sedetik pun, Ali langsung menjawab, "Tidak, aku tidak takut dengan kematian." Lalu orang itu bertanya kembali, "Kenapa ya Ali?" "Aku takut atau tidak takut, kematian pasti akan datang kepadaku. Kematian akan datang pada waktunya. Kematian akan datang, tidak bisa dimundurkan dan tidak dimajukan. Bahkan tidak seorang pun tahu kapan kita mati. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah." Kematian akan datang kepada kalian biiznillah, sesuai dengan yang Allah telah tentukan. Jadi kematian seseorang tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik pun. Walaupun fi burujim musayyadah, mereka berlomba bersembunyi di tempat yang paling kuat sekalipun, kematian pasti akan datang kepadanya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu
fa innahu mulaqikum. Kematian akan datang kepada seseorang walaupun seseorang itu menghindarinya. Lalu kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhahu melanjutkan jawabannya kepada pertanyaan tadi. Namun, kalaupun ada yang aku takutkan dari kematian, kata Sayyidina Ali, adalah bukan kematiannya, tetapi adalah bekal apa yang telah aku siapkan untuk menghadapi kematian. Bayangkan hadirin jamaah sekalian, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijamin oleh Rasulullah masuk surga, masih mempertanyakan apa persiapannya untuk menghadapi kematian. Dia tidak takut akan kematian, karena kematian akan datang kepada siapapun. Tapi persiapan apa, bekal apa yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kematian, alam kubur, alam mahsyar, alam mizan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kematian adalah hukumnya absolut, tidak bisa dirubah. Itu hak prerogatif Allah, sebagaimana hak prerogatif Allah terhadap kapan kita dilahirkan. Kenapa jantung kita berdetak? Kenapa kita dilahirkan di waktu subuh, di waktu siang, atau lain sebagainya? Itu hak absolut, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menjaga diri dari kematian itu adalah amanah yang Allah tanamkan kepada setiap manusia. Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Hizbuddin, menjaga agama kita. Hizbul mal, harta kita. Hizbun nasab, dan yang terakhir hizbun nas. Hizbuddin itu ketika agama kita dihina orang lain, dilecehkan orang lain, kitab suci kita dilecehkan, diinjak-injak, maka itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kita harus lawan, kita harus bela agama kita. Hizbul mal, harta kita. Ketika harta kita dirampok, diambil haknya orang lain, didolimi orang-orang lain, kita juga harus melawannya, mengambil haknya. Karena itu, harta itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita, dan kita harus menjaganya. Hizbun nasab, kita juga diberikan untuk menjaga keturunan kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita. Ketika mereka dihianati, dizolimi, disakiti oleh orang lain, maka kita harus siap membantu, menolong, membela saudara-saudara kita. Kita harus menjaga nasab kita. Bahkan dalam surah Tahrim, nasab-nasab kita harus dijaga. Tidak hanya dijaga dunianya, tetapi sampai akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan yang terakhir adalah hizbun naf. Kita harus menjaga diri kita. Nyawa ini milik Allah yang Allah titipkan kepada kita, dan kita harus menjaganya. Betul, kematian adalah prerogatif Allah, kita tahu kapan-kapan kita mati, tetapi menjaga diri agar kita terhindar dari kematian itu, menjaga diri agar kita memang tidak terjadi sakit, tidak terjadi keresahan, kegundahan. Itu adalah tugas kita untuk menjaga diri kita dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena siapa orang tidak mau menjaga dirinya, menjaga jiwanya, menjaga nyawanya, apabila terancam, apalagi dalam situasi sekarang ini pandemi, membiarkan diri kita melecehkan pandemi itu, membiarkan bahwa dia menyangka dia tidak akan pernah terkena pandemi ini, dia biarkan diri kita seakan-akan berlalu begitu saja, itu sama aja dengan bunuh diri. Dan bunuh diri adalah dosa besar, hukumnya adalah dosa besar. Dalam surah Al-Maidah yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Kata Allah,
bukan orang-orang yang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tidak hanya membunuh dirinya, juga membunuh orang lain. Jadi menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga nyawa itu bagian dari maqasidus syariah, ajaran Islam yang Allah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Kalaupun kita memang terkena pandemi ini, itu udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terakhir, jamaah sekalian, menjaga nyawa jiwa ini hukumnya itu adalah bisa mengalahkan, mempertahankan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya, saking luar biasa, saking pentingnya menjaga nyawa, menjaga jiwa yang ada dalam diri kita itu. Ketika nyawa kita terancam, lalu kita harus melepaskan akidah. Itu Rasulullah memperbolehkannya. Itu terjadi ketika Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya, gitu. Sebegitu luar biasa disiksa, diseret, dipukuli, dipecut dan lain sebagainya. Dan ketika yang menyiksa itu merasa capek, lalu mereka istirahat, lalu berlalulah Rasulullah SAW. Wahai Bilal, kata Rasulullah, apa yang menyebabkan kau begitu disiksa, dipecut dan lain sebagainya? Bilal mengatakan, mereka menginginkan aku kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Kata Rasulullah, apa? Kalau begitu, kembalilah kepada ajaran nenek moyang mereka daripada kau tersiksa. Gitu. Tapi Bilal mengatakan, tapi bolehkah aku mempertahankan akidahku walaupun aku tersiksa seperti ini? Itu lebih baik. Artinya, jamaah sekalian, menjaga jiwa, menjaga diri dari mara bahaya, dari sesuatu yang terancam pada diri kita, itu hukumnya adalah wajib. Saking amanah ini Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ini menjadi renungan buat kita di Idul Adha ini. Ini bagian dari episode kehidupan kita yang terpapar. Itu menjadi episode kehidupan yang tidak, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan terhindar dari terpaparnya COVID-19. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi situasi yang serba mencemaskan ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdas sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma sif anna 'anil bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan ma la sifuhu wa la yanfa'uhu ghayruhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أذهب البأس اشفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بشري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ala Muhammad